Halo semuanya, selamat datang lagi di Back to Basic bareng Wigi Mustika dan hari ini kita akan ngomongin materi selanjutnya dasar matematika yang pasti penting banget. Jadi mari kita bahas langsung tentang akar. Jadi di sini gue udah tulisin beberapa akar, bukan beberapa, ini memang akar dari 1 sampai 10 yang kita udah ketahui atau akar kuadratnya deh biar lebih gampang. Karena ada kalanya begini, kalau misalkan kita ditanya akar 25 itu berapa? Nah kan udah ada jawabannya, akar 25 ya ini. Akar 25 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Atau kita ditanyain akar 81, ya berarti kan udah ada jawabannya juga kan? Karena akar 81 itu sama dengan 9 pangkat 2, berarti akar 81 sama dengan 9. Tapi kalau ditanyain misalkan akar dari 12. Nah, di sini ada nggak sih kita punya akar dari 12? Nggak ada kan? Dari 1 sampai 10. Karena 12 ini basically bukan akar kuadrat sempurna. Jadi nggak ada sesuatu yang dipangkatkan 2 dan hasilnya langsung menjadi 12. Itu nggak ada. Terus gimana cara kita mensiasati akar yang seperti ini? Nah, itulah perlunya penyederhanaan akar. Jadi patokan kita adalah akar-akar yang kita ketahui sekarang. Ya, akar kuadrat yang sudah memang kita ketahui nilainya. Nah, sekarang pikirin. 12 itu bisa dibagi dengan berapa? Pilih salah satu akar yang udah ada. 12 bisa dibagi 4 nggak? Bisa kan? 4 kali berapa supaya jadi 12? Berarti 4 kali 3. Betul tidak? Nah, ini kita bisa pisahin. Akar 4 kali akar 3. Ya kan? Akar 4 ternyata udah ada nilainya. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Akar 3 nggak ada nilainya dan udah nggak bisa disederhanakan lagi. Udah mentok. Jadi ini akar 3. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Selesai. Akar 300 misalnya. Nah, akar 300 ini bisa dibagi angka berapa? Bisa dibagi angka 4 nggak? Bisa sih, tapi hasilnya desimal ya. Kita maunya hasilnya bulat gitu. Bisa dibagi 100 ya kan? Jadi 100 kali berapa tuh yang bisa menghasilkan 300? Ya udah pasti 100 kali 3. Nah ini bisa kita pisahin. Akar 100 kali akar 3. Akar 100 itu udah ada nilainya yaitu 10. Akar 3-nya tetap. Berarti hasilnya adalah 10 akar 3. Nah 5-nya ini bakal kita apain ketika penyederhanaan? Tinggal ditulis ulang aja. Sekarang fokus pada 20-nya, akar 20-nya. 20 itu bisa dibagi dengan berapa sih? Tentu saja bisa dibagi dengan 4 kan? 4 kali berapa yang hasilnya 20? Berarti 4 kali 5. Akar 4-nya kita keluarin, dia akan menjadi akar 4 sama dengan 2 kan? Yang di dalam akar tinggal si akar 5 doang. Ini kita kaliin jadi 10 akar 5. Oke, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan akar itu syaratnya hanya satu. Yaitu akarnya harus sama. Nah, kalau akarnya udah sama seperti ini kan akarnya sama-sama akar 3 ya. Berarti udah memenuhi syarat. Jadi kalau udah memenuhi syarat, kita tinggal menjumlahkan angka yang ada di sebelah kirinya aja. Ini ibaratnya kayak 2 ayam tambah 5 ayam. Berarti hasilnya adalah 7 akar 3. Nah, akar 7 seperti ini, misalnya kalau ditulis seperti ini, sebenarnya di sini ada angka satunya ya. Gitu. Nah, jadi ketika kita menjumlahkan atau menguranginya, 1 kurang 8 tambah 1 gitu maksudnya. Berarti berapa tuh? Ya, jadinya 6 akar 7. Nah, apakah ini nggak bisa dikerjain karena akarnya berbeda? Tunggu dulu, lo diminta untuk lebih berusaha. Tadi kan sebelumnya kita udah belajar tentang penyederhanaan akar. Nah, akar 27 ini itu kan bisa disederhanakan ya. Dia akan menjadi 9 kali 3 ditambah 5 akar 3 ya. Akar 9-nya kita keluarin berarti jadi 3 akar 3 plus 5 akar 3. Nah, ini kan akarnya jadi sama. Jadi butuh usaha lebih dulu, guys. Jangan nyerah dulu. Ya, berarti ini akan menjadi 8 akar 3. Misalnya soalnya seperti ini. Jadi dari mana kita bisa tahu dia mesti disederhanakan kemana? Sebenarnya apakah dari soal itu udah dikasih clue gitu. Kalau misalkan di sini akar paling kecilnya adalah akar 2, berarti ribet sih. Berarti akar yang lain ini sebenarnya bisa diubah menjadi akar 2. Nah, mari kita buktikan. Nah, jadi yang ini akan menjadi 0 akar 2 kurang 3. Kali 32-nya kita sederhanakan jadi 16 kali 2 plus 8-nya juga kita sederhanakan jadi 4 kali 2.
Ini kalau bisa langsung boleh langsung loh ya, tanpa perlu dirinciin kayak gini. Jadi ini akan menjadi 6 akar 2 kurang 3 akar 16-nya keluar jadi 4 akar 2 tambah 4-nya keluar jadi 2 akar 2. Maka ini akan menjadi 6 kurang 12 tambah 2. Berarti 6 kurang 12 itu min 6 tambah 2 jadi min 4. Bener nggak gue? Bener lah, min 4 akar 2. Dan perkalian dan pembagian itu justru lebih gampang, just do it aja. Just do it. Ya udah, ini sebenarnya tinggal gua kaliin aja. 2 kali 3 6, akar 3 kali akar 4 adalah akar 12. Seandainya dia bisa disederhanakan, maka sederhanakan aja akarnya. Berarti ini kan sama dengan akar 3, ya kan? Jadinya 12 akar 3. Yang di luar akar dibagi dengan luar akar berarti 6 bagi 2 itu adalah 3, 10 dibagi 5 adalah akar 2. Nah ini gue tanya dulu sama lo, akar 3 kali akar 3 berapa? Ya udah tinggal dikaliin aja kan, akar 9, ya kan? Akar 9 itu berapa? 3. Terus kalau ada akar 5 kali akar 5 berapa? Akar 25. Akar 25 itu 5. Kelihatan ada polanya nggak? Kalau misalkan lo perhatiin lagi. Ada kan? Artinya ketika ada akar yang nilainya sama, maka nanti hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Bilangan yang ada di dalam akar itu sendiri ya. Tanpa perlu repot-repot melewati step perkalian yang ini. Oke, gue kaliin pelangi gitu. Jadi 2 akar 3 kali 2 akar 3. Mulai dulu dari angka di sebelah kirinya ya. 2 kali 2 itu kan 4. Akar 3 kali akar 3 tadi kita udah bahas, udah pasti jadi 3. Oke? Next, selanjutnya 2 akar 3 dikaliin sama akar 5. Berarti ini artinya 2 kali 1 ya. Satunya kan nggak kelihatan tuh. Min apa plus ya? Plus kali min menurut lo apa? Berarti min ya kan? Jadi 2 kali 1-nya tadi 2. Kemudian akar 3 dikali akar 5-nya adalah akar 15. Oke, kita udah kelar sama yang bagian ini. Sekarang bagian bawahnya. Berarti akar 5 dikali 2 akar 3. Nah ini balik lagi di sini ada 1 kan. 1 kali 2 itu adalah 2. Wait a minute, tandanya apa? Ini ada plus, berarti di sini juga plus. Gitu. Akar 5 kali akar 3 adalah akar 15. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ini. Plus kali minus, ini kan ya plus kali min. Berarti jadinya min akar 5 dikali akar 5. Tadi kita udah belajar, maka hasilnya adalah 5. Oke. Sekarang tinggal kita kali ini nih jadi 12. Min 2 akar 15 tambah 2 akar 15. Ini kayak min 2 ayam tambah 2 ayam. Berarti kan hasilnya 0. Maka sisanya adalah ya. Ini habis nih ya. Sisanya 5 doang. 12 kurang 5 itu berapa? 7. Kalau lo perhatiin ya. Dari soal yang ini kan polanya sama ya. Pola angkanya sama ya. Ini 2 akar 3. Di sini ini 2 akar 3 sama akar 5. Di sini juga 2 akar 3 sama akar 5. Yang bikin beda apanya? Yang bikin beda adalah tanda operasinya. Yang ini plus, yang ini minus, ya kan? Nah jadi kalau misalkan ada sebuah soal yang pola perkalian akarnya itu sama, kayak halnya seperti ini ya, 2 akar 3 tambah akar 5 dikalikan dengan 2 akar 3 kurang akar 5. Dia cuma beda di bagian tanda doang. Maka lo bisa mempersingkat proses perkalian pelanginya yang ini. Jadi lebih simpel gitu. Kenapa? Karena kalau dia plus minus seperti ini tandanya, nanti tengah-tengahnya itu akan saling menghilangkan, just like ini. Ya kan, tadi kan dia saling menghilangkan tuh karena, harusnya gue lingkarin sampai sini. Min 2 akar 15 tambah 5 akar 2 akar 15. Jadinya untuk mempercepat caranya, lo tinggal mengalihkan ujung depan dengan ujung depannya saja dan ujung belakang dengan ujung belakangnya saja. Pasti hasilnya juga akan sama. Mari kita buktikan. 2 akar 3 kali 2 akar 3 ya kan berarti 4 kali 3. Sama halnya kayak yang tadi. Ya, 4 kali 3. Kemudian ujung yang lain, akar 5 kali min akar 5 berarti min 5. Maka hasilnya adalah 12 kurang 5 sama dengan 7. Jadi hasilnya sama. Oke, kita lanjut ke rasionalisasi akar. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk penyederhanaan akar juga ya. Penyederhanaan akar.
Nah, kapan kita bisa menggunakan ini? Ini terjadi ketika akar itu dijadikan sebagai penyebut. Ini nggak boleh terjadi. Contoh, misalnya 2/akar 3. Nah, 2/akar 3 ini nggak boleh terjadi. Maka dari itu mesti dirasionalisasi atau dirasionalkan. Caranya gimana? Kita hanya perlu mengalihkannya dengan penyebutnya sendiri. Jadi kita hanya perlu mengalihkan dengan penyebutnya sendiri. Karena penyebutnya di sini adalah 3, maka kita kalikan dengan akar 3/akar 3 juga. Ya kan? Jadinya 2 kali akar 3 ya 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 tadi kita udah belajar sama dengan 3. Oke. Terus gimana kalau misalkan akarnya itu nggak cuma 1? Contoh, ada 3/2 akar 5 misalkan. Ini sama aja, tulis aja dulu lagi soalnya. Ya, kita kalikan dengan penyebutnya juga, berarti 2/5/2 akar 5. Jadinya 3 kali 2 itu sama dengan 6/5. Yang di bawah 2 kali 2, 4. Akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 6/5/20. Atau ini bisa disederhanakan sama-sama bagi 2 jadi 3/10 akar 5. Kalau bentuknya seperti ini kan udah ada tanda operasi di tengah-tengahnya ya. Kan? Nah, jadi ketika kita mau merasionalkannya seperti biasa kita tulis ulang dulu aja. 6/3 plus 2 akar 5. Ini kita kalikan dengan penyebutnya juga. Tapi tandanya yang akan kita bedakan. Oke? Seperti apa contohnya? Jadi kita kaliin dengan 3 kurang 2 akar 5. Kenapa dijadiin kurang? Karena tandanya harus berbeda dari penyebutnya. Ya, berarti yang di bawah juga seperti itu. 3 kurang 2 akar 5. Oke? Sekarang ya tinggal kita kaliin aja seperti biasa. Jadi ini pakai sistem kali pelangi lagi. 6 kali 3 sama dengan 18. Yang kali 2 akar 5 itu sama dengan 12 akar 5. Baik. Gimana dengan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya? Tadi kita udah belajar kalau misalkan ada bilangan yang polanya sama, ini kan ada 3, sini juga ada 3. Di sini 2 akar 5, di sini juga 2 akar 5. Tapi yang berbeda adalah tanda mereka. Nah, boleh aja pakai kali pelangi, tapi kepanjangan. Jadi kita pakai aja sistem yang tadi gue udah ajarin, yaitu kaliin aja ujung depan dan ujung belakangnya doang. Berarti 3 kali 3 itu sama dengan 9. Ujung belakangnya sekarang 2 akar 5 kali 2 akar 5. Berarti sama dengan min 4 kali 5. Jadinya ini menjadi 18 kurang 12 akar 5 per 9 kurang 20. Jadi sama dengan min 11. Hasilnya mentok di sini. Karena yang ini udah nggak bisa dioperasikan lagi. Soalnya akarnya berbeda. Oke, itu dia materi tentang akar hari ini. Semoga lo paham. Jangan lupa untuk di-share, apa ini? Pokoknya ngapain aja deh biar channel gue jadi ramai. Oke, thank you so much for watching and see you on the next episode. Bye-bye.